illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, wa khususan tiang sepah disebut nom Larruh Abi Ahmad bin Wahid. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina lan riwayataken sapa kita ing hadis, utawa waruwina lan diriwayati sapa kita an Abi Umamah Al-Bahili, saking Abi Umamah Al-Bahili, wasmuhu utawi arane Abi Umamah Al-Bahili iku Sudayyubnu Ajjalan. Iku Sudayyubnu Ajjalan. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ngriwayataken atau diriwayataken saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Rasulullah. Salah satun utawi golongane wong telu, kulluhum hiya sekabiane salasah, dominun iku wong kang ditanggung utawa wong kang dijamin, wong kang mendapatkan jaminan alallahi ingatasi Gusti Allah azza wa jalla. Azza maha luhur Allah, wa jalla lan maha agung Allah. Jadi kata Kanjeng Nabi, ada 3 golongan yang dijamin ning Gusti Allah, mendapatkan prioritas, mendapatkan jaminan dari Allah. Rajulun, sing pertama rupane wong lanang. Kharaja kang metu sapa rajul, ghazian hale berperang, fi sabilillahi ing dalem sabilillah di jalan Allah azza wa jalla. Fahuwa mangka utawi rajul iku dominun, iku wong kang ditanggung utawa wong kang dijamin alallahi ingatasi Gusti Allah azza wa jalla. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang berperang dengan tujuan sabilillah. Maka orang laki-laki tersebut itu mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yatawaffahu, sehingga mateni utawa munduti sapa Allahu ing rajul. Fayudkhila mangka nganjingaken sapa si Allah hu ing rajul, nganjingaken aljannata ing sorga. Sehingga sampai Allah itu mematikan dia di medan pertempuran.
Kemudian Allah memasukkannya ke dalam sorga. Au yaruddahu, utawa malaikaken sapa Allah hu ing ar-rajul bima kelawan perkara nala kang merkoleh, kang mendapatkan sapa ar-rajul, mendapatkan min ajrin, saking ganjaran, wa ghanimatin, lan harta rampasan perang, namanya ghanimah. Jadi bentuk jaminan dari Allah itu adalah bisa saja Allah mewafatkan dia di medan pertempuran. Sehingga ketika dia mati di medan pertempuran itu langsung dijamin oleh Allah dimasukkan ke surga. Ya. Atau dia tidak mati di medan pertempuran. Beli mati, ya. Tapi tetap walaupun dia tidak mati, dia kembali lagi, tetap dia mendapatkan jaminan dari Allah berupa ajrin, berupa pahala. Ganjaran yang sangat besar, di samping itu pula dia mendapatkan imbalan berupa ghanimah namanya. Harta rampasan perang. Jadi intinya begini, yang pasti orang yang mati syahid itu adalah orang yang mati yang mendapatkan jaminan senggusti Allah. Itu orang mati syahid. Maka kematian dalam kondisi syahid ini adalah kematian yang dirindukan. Ya. Nah, orang yang mati syahid itu ada 3 macam. Ya, syahid itu ada 3 macam. Yang pertama, syahid akhirat. Ya. Syahid akhirat itu bagaimana? Walaupun dia itu tidak ikut berperang, beli berperang, ya, tidak ikut berperang atau matinya itu tidak bertempur di medan perang dengan tujuan meluhurkan agamanya Allah, tapi dia dikelompokkan atau termasuk orang yang mati syahid. Ya. Salah satunya, ya, yang paling kuat, ya, yang paling kuat salah satunya orang yang mendapatkan predikat akhirat, syahid akhirat ini adalah orang yang mati masih dalam kondisi menuntut ilmu. Ya, ya. Jadi orang yang masih dalam kondisi menyiarkan ilmu, mempelajari ilmu, ya, pokoknya orang yang bergelut di keilmuan, orang yang belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka ketika dia mati, dia jaminannya adalah mati syahid. Makanya Kanjeng Nabi itu memberi anjuran kepada para umatnya itu, utlubil ilma, carilah ilmu, minal mahdi ilal lahdi, ya, sedari kecil sampai kamu mati jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena ada ganjaran yang sangat besar, ya. Apa? Yaitu kamu kalau mati nanti termasuk kategori orang yang mati syahid, ya. Jadi terserah mau kitanya sebagai mu'alim, ya. Mu'alim itu adalah orang yang mulang, namanya mu'alim, ya. Orang yang memberi ajaran, orang yang memberi pengetahuan, orang yang mengajarkan namanya mu'alim, ya, mu'allimun, ya. Kalau orang yang belajar, orang yang ngajinya itu namanya muta'alim, ya. Jadi yang ngajinya namanya muta'alim, ya. Kalau orang yang mulange arane mu'alim, ya. Kegiatan mengaji, ya, namanya ta'allum bagi orang yang belajarnya, ya. Kalau taklim bagi orang yang mulang. Yang dicari
adalah ilmu. Oh, ya, paham ya? Jadi mu'alim iku ibaratnya pom bensine. Ya, arane mu'alim. Ya, kang ali kang ngaji iku ibaratnya tangki motor. Ya, bisa tangki motor, bisa drigen. Ya, no, kang diisi ilmu arane bensin. No. Pokoknya gambarane. Ya. Ulane luru pom bensine kang legal. Kang sing Pertamina. Ya. Aju kang dudu sing Pertamina kudu ana surat-surate. Ya. Sebab ketika ilegal, wah berat ya. Ya maksudnya paling tidak kita tahulah posisi mu'alim ini memiliki kapasitas keilmuan, maksudnya begitu ya. Ya busulan borong ulan pernah mondok ngono ya, busulan borong orang ulan ya. Terus kapasitas ilmunya jelas ya, no. Sebab lamanan dijelas bisa-bisa duduk bensin kang dicelurukaken Kang Umar ya. Nah, itu gambarannya Kang Umar tangki bocor. Ya, iya. Jadi DC ku anggere beli kebek-kebek. Jadi itu salah satunya. Termasuk juga ya, orang yang mati dalam kondisi syahid akhirat itu ya termasuk orang yang mati dianiaya, ya, digebuki, ya, dianiaya, ya, dibegal, dirampok, nah, kemudian mati, dia beriman. Nah, maka itu adalah gambaran mati yang kategori syahid akhirat. Termasuk juga ketika mati dalam kondisi melahirkan. Nah, itu juga sama, ya, termasuk mati syahid akhirat. Cuman kalau orang yang mati syahid akhirat itu tetap prosesnya seperti orang mati biasa. Ya, artinya apa? Yo diadusi, yo dikafani, yo disolati. Nah, karena syahidnya itu adalah syahid akhirat. Yang kedua adalah syahid dunia. Ya, syahid dunia itu adalah katonane bae mati syahid. Ya, tapi pada dasarnya hanya di dunianya saja dia tampak sebagai orang yang mati syahid. Tapi di akhiratnya tidak mendapatkan prioritas atau jaminan sebagai orang mati syahid. Contohnya orang yang berperang tapi tujuannya bukan untuk li'i'la'i kalimatillah, tidak untuk memperjuangkan agamanya Allah, tapi mati iki tujuan perang ini ya karena pengen dianggap sebagai pahlawan salah satu, supaya diakui sebagai orang yang kendel, nah, ya. Nah, atau maning supaya pengen mendapatkan harta rampasan perang, ya, mendapatkan gadis-gadis cantik misalkan, ya, mendapatkan budak-budak, ya, tujuannya semacam itu, ya. Nah, itu namanya hanya syahid dunia, ya. Di akhiratnya tidak mendapatkan jaminan apa-apa. Yang ketiga adalah syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat itu bagaimana? Dia itu berperang tujuannya li'i'la'i kalimatillah. Ya, jadi tujuannya pancen ya untuk memperjuangkan agamanya Gusti Allah. Nah, ya. Nah, kemudian mati ya di medan perang. Ya, matinya di medan perang, ya, dudu mati ning omah kok, ya, kekecus mati ning omah sampai seminggu. Nah, itu bukan syahid dunia dan akhirat, bukan. Jadi matinya itu di medan perang. Nah, maka prosesnya ini, ya, kalau orang yang mati syahid dunia akhirat itu ya sangat istimewa. Ning dunia ya benar-benar tampak sebagai orang yang berjuang, ya, berjuang. Nah, di akhiratnya pun mendapatkan jaminan atau fasilitas atau keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iku arane syahid dunia akhirat. Ya.
Nah, untuk orang yang mati syahid dunia atau syahid dunia akhirat itu nanti proses mengurus mayatnya itu berbeda, ya. Artinya tidak boleh dimandikan, ya, tidak boleh dimandikan. Sebab apa? Sebab nanti darahnya itu, ya, itu sebagai kesaksian, ya, salah satu kesaksian. Itu hadisnya, ya tidak boleh dimandikan. Yang kedua, ya, yang kedua itu tidak wajib untuk dikafani, ya, tidak wajib untuk dikafani. Tapi bagaimana ketika pihak keluarganya pengen nyaluk dikafani? Boleh-boleh saja, cuman tidak wajib. Bagusnya ya beli usah dikafani. Ketika pengen dikafani, maka bagusnya itu dengan pakaian bekas perangnya itu, ya, bekas pertempurannya dengan itu. Nah, kemudian tidak wajib untuk disolati, ya. Tapi ketika pengen disolati boleh, ya. Cuman nanti kan tidak wajib, ya, kecuali menurut mazhabnya Imam Hambali, nah, kan begitu. Jadi kalau mazhab-mazhab 3 yang lainnya itu tidak wajib untuk disolati. Tapi ketika pengen disolati, ya boleh-boleh saja. Itu. Ya syahid kalau memang niatnya itu untuk Allah juga, kan begitu, ya. Artinya untuk menegakkan apa sih agamanya Allah, apalagi negaranya negara yang mayoritas Islam, apalagi begitu, ya. Wes sing terpenting begini saja, yang kita gapai itu adalah pencapaian sampean mati syahid akhirat. No, pulane ngaji aja mari-mari. Ya, no, begitu. Ya. Itu kan pencapaian yang ngomong kasaran itu bisa ditempuh. Ya, lamunan sampeane kongkon mangkat manuning Israel, yo gawe ngengeder tadi, ya, gawe ngengeder. Wis perangi beli biso, ya, gawe ngengeder saja. Yaitu yang dicapai itu begitu, ya. Jadi kematian yang kelihatannya mengerikan itu, ya, katonane kan ngeri, ya, ketika mati itu terbunuh, kemudian ditetel-tetel. Tapi kalau predikatnya itu syahid, ya justru itu adalah kematian yang menyenangkan, ya, dan tidak menyakitkan. Ya lamun menyakitkan itu beli sepira dibandingkan orang yang matinya tidak mati syahid, ya. Walaupun secara tampaknya itu kan katonane mengerikan, ya. Ya. Jadi karena masalah kematian itu rasanya bagaimana, ya tergantung kondisi orangnya, ya. Bagianan sampeane mati ning hotel bintang 7 kan. Anu pi hotel bintang 7 kan, Mas? Hah? Hotel wong pusing ngarane. Ya. Ya, wis enak ber-AC, ya, tapi menjelang kematiannya, walaupun katonane nyaman, ya katonane nyaman, tapi ya sungguh menyakitkan, ya. Kalau kamunya itu misalkan mati dalam kondisi syahid, ya, walaupun katonane mengerikan, ya tidak menyakitkan, ya. Apa ngaji ketabrak ning sepur, ya kan mengerikan, ya. Cuman karena predikannya syahid itu tidak menyakitkan. Karena apa? Karena menjelang pencabutan ruhnya itu sudah digambarkan kenikmatannya, ya. Makanya dalam surat Yasin itu kan ada namanya Khubeb, ya. Khubeb itu kan disalib, disiksa, ya kan, dibantai. Artinya Khubeb itu adalah Sohibu Yasin, nama seorang wali yang di situ dikisahkan di dalam surat Yasin, ya. Yang mana Khubeb ini adalah orang yang betul-betul beriman kepada utusannya Nabi Isa dan membelanya, kan begitu, ya. Jadi ketika dibunuh, dibantai itu, ketika dirajam, dilempari batu, apa yang dikatakan oleh Khubeb?
Ya kalau di bahasa Arab kan, ya karena ini kan belum bahasa Arab ya, ceritanya Khubayb itu Antokia. Ya, Antokia itu negeri Turki sekarang ya. Itu dalam kondisi walaupun terbantai, disiksa, tapi Khubayb tetap mengatakan Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, kasih petunjuk terhadap kaumku. Ya, kan begitu. Itulah kebiasaan para wali-wali Gusti Allah. Ya, ketika menerima kezoliman apapun, kesakitan apapun, disakiti, ya, itu maka sikapnya itu bukan kebencian yang muncul, ya, bukan kebencian yang muncul, tapi malahan itu mendoakan dengan kebaikan. Ya, itulah para kekasih-kekasih Allah itu begitu. Ya, jadi ketika mendapatkan apapun, ya mendoakannya tetap baik. Ya, tetap berharap. Ya, itu ketika disiksa itu tidak sakit. Ya, bahkan berharap bahwasanya qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafaroli wa ja'alani minal mukramin. Ya muga-muga baik umat-umat isun atau kaum-kaum isun yang menyiksa saya itu tahu bahwasanya saya iki betul-betul mendapatkan anugerah kenikmatan yang tiada taranya. Bukan begitu. Tetap berharap wong iku diparingi selamat. Konon ya. Jadi memandang orang yang tersesat, orang yang melakukan kemaksiatan, itu tetap hatinya itu berharap bahwasanya dia dikasih kesadaran. Ya, ya memang tidak mudah. Ya, yakin kan arane nyeritakan wali, tapi bukan berarti beli bisa. No, kan konon. Ya, ketika sampean beli bisa, ya pancen durung kelas no, kan konon. Tapi ketika pengen berkelas, ya mekonon. Ya, cara-caranya mekonon. Itu yang pertama. Warojulun roha ilal masjid. Warojulun lan wong lanang. Roha kang tumindak atau lumaku utawa mendatangi ilal masjidi maring masjid. Ya. Orang yang mendatangi masjid, ya, maksudnya mendatangi masjid itu pengen sholat berjamaah, ya, pengen i'tikaf, ya, pengen maca Quran ning jero masjid. Nah, itu maksudnya begitu tujuannya, ya. Dudu wong kang kebutuh ngising beli nemu takus, wah ning masjid bae. Ya. Utawa wong kang wah pengen nandon ngobrol ning masjid. Ya, duduk kang mekonon ya, tapi sudah memiliki perencanaan bahwasanya dia pengen melakukan ibadah kebaikan di masjid. Ya, sebab dia sadar, dia tahu, dia paham bahwasanya ketika ibadah kita itu dilakukan di masjid itu, maka kualitasnya berbeda daripada di luar masjid. Wah, ini masjid ya. Sebab dari pengajiannya kualitasnya atau nilai pahalanya ketika di masjid itu berbeda. Beli ngapa-ngapai kan ya, andonan glosor kemudian nyagok ning sakai masjid konon-konon, walaupun beli ngapa-ngapai cangkeme ya, hanya diniati i'tikaf saja ya, walaupun mikiri segala-gala ya. Nah, itu pun sudah direken ibadah, namanya ibadah i'tikaf ya. Artinya memang begitu ya. Jadi kualitas ibadah itu bisa jadi ya, itu ditentukan oleh tempat. Itu bisa jadi dan kita tidak mengingkarinya ya, bahwasanya nilai ibadah itu bisa ditentukan oleh tempat ya. Ketika kita ini beribadah di masjid, maka nilai pahalanya beda daripada di luar masjid. Ya, mungkin ceritanya lagi ngalkulasi ganjaran ya. Tapi ya sebenarnya supaya paham saja ya.
No. Dan di antara masjid-masjid itu ada 3 masjid yang pancen mendapatkan prioritas utama, ya, sehingga pahalanya itu berlipat gandanya itu sangat besar sekali. Ya, urutan yang pertama yang paling top itu adalah di Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram. Ya, itu 1 rakaat berbanding 100.000. Ya, 1 rakaat ning Masjid Kalibaru karo ning Masjidil Haram. Itu padu bae 1 rakaate, tapi bandingane piro mau 1 rakaat berbanding 100.000. Ya. Ya padu bae kertasnya kan paman. Pokok kang abu-abu karo kang abang ku beda paman. Nilai kon ari ukuran kertas ya pada bae. Ya. Pokok kang abu-abu kan 2.000 paman. Ya. Pokok kang istilahnya abang no 100.000 ya. Pada bae kertasnya kan nilai berbeda. Ya. Pokok kang wis abang sih wis era Bung Karno paman. Ya. Jadi wis merdeka lamun dompetnya abang kabeh kok isi. Ya. Pokok kang gambare masih Patimura ya masih berjuang. Ya gambare Patimura kabeh. Ya, ya memang bener gawe duitku. Kinarane dorong merdeka, era dorong merdeka. Ya. Itu. Gambare Patimura, Diponegoro, ya masih era-era perjuangan. Ya, tapi pokok kang gambare Bung Karno karo Bung Hatta, ya kan wis 45 lah bener. Wis proklamasi. Ya. Yang kedua Masjid Nabawi. Ya, jadi Masjid Nabawi itu 1 rakaat di masjid biasa berbanding dengan pira kan? 1.000 ya. 1.000. Jadi 1 rakaat berbanding 1.000 ya. Yang ketiga Masjidil Aqsa 1 rakaat berbanding 500. Kalau masjid-masjid yang lainnya pada baik kelasnya ya antara keramat karo modern ya no. Masjid kang bodol karo kang bagus nah itu pada baik ya artinya nilai pahalanya itu sama ya bagian masjid kang wis di keramik karo kang masih tekel lawas kan sama ya itu cuman nanti bedanya kalau yang keramat itu nilai keberkahannya ya tapi bukan nilai pahala ya, nilai keberkahan. Yo karena apa? Yo karena wis suwe. Kan konon ya. Wis suwe dinggoe. Sehingga nilai keberkahannya itu berbeda, tapi urusan pahala sama. Terus bisa jadi nilai pahala itu ditentukan oleh waktu. Ya kan? Ya karena di bulan Ramadan dengan di bulan-bulan yang lain pasti berbeda. Ya. Enggak sama nilai pahalanya. Kalau di bulan Ramadan itu ditentukan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Berarti waktu juga bisa mempengaruhi nilai. Ya, waktu bisa mempengaruhi nilai. Dan yang paling penting sekali itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Yaitu keikhlasan. Ya kalau keikhlasan ini berarti tidak dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Ya, siapapun yang bisa ibadahnya itu ikhlas, ya, ibadahnya itu konsentrasi, ibadahnya itu serius, maka wis ning tempat endi bae pasti berlipat-lipat. Ya, dan ini sangat besar sekali kelipatannya ya. Jadi tentukanlah diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang berkualitas sehingga ketika kita melakukan apapun yo nanti oleh gede paman ya ikhlas itu ya. Sebab urutannya setelah kita disuruh ibadah wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun naik lagi wis ajeg ibadahe Allah menyuruh kita wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, Allah menyuruh kita ibadah itu ditingkatkan kualitasnya dengan apa? Dengan ikhlas dan juga sesuai dengan aturan-aturan agama. Ya, jadi di samping ikhlas juga sesuai dengan aturan-aturan agama. Ikhlas tapi bisa sesuai kalau aturan-aturan agama ya salah lagi. Ya, itu. Jadi orang yang mendatangi masjid fahuwa dominun, ya, maka dia akan mendapatkan jaminan Allahi ta'ala ingatasi Gusti Allah ta'ala. Oh, Paman Sarudin ya kudu sing sering ya melaku nyeruntul ning masjid ya. Masjid kan pirang-pirang Paman ya. Wis kang kerasan ning masjid endi, nah kuwen kudu sering dikunjungi ya. Hatta yatawaffahu ya, sehingga munduti atau mateni sapa Allahu ing rajul fayudkhilahu, maka nganjingaken sapa Allah hu ing ar-rajul al-jannata ing surga. Au yaruddahu, utawa malaikaken sapa Allah hu ing ar-rajul bima, kelawan mendapatkan sesuatu nala kang merkoleh sapa si rajul min ajrin, saking ganjaran wa ghanimatin, dan juga mendapatkan ghanimah ya. Jadi ketika Arab mendatangi masjid dan tujuannya untuk beribadah, mati ya, utawa mati ning jero masjid pas lagi ibadah, itu mendapatkan jaminan sing Gusti Allah langsung dianjingaken ning surga ya. Atau misalkan beli mati, berarti kan balik maning sing masjidku ya. Beli mati, tetap dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar ya, dan juga termasuk orang yang nantinya itu bisa mendapatkan ghanimah kan ya. Jadi orang-orang yang menghidupkan masjid lah bahasanya ya, karena masjid itu kan sentral, merupakan salah satu markas besar loh, ngomong kasarannya markas besar umat Islam ya. Makanya 1 minggu sekali itu ada rapat tingkat desa namanya Jumatan kan konon ya. Rapat tingkat desa ya, kumpul ya neleng situasi dan kondisi ya. Rapat tahunan ya arane haji, kun arane rapat internasional ya, melibatkan beberapa negara ya. Tuh. Jadi masjid ini memang sentral ya, sentral. Jadi orang yang menghidupkan masjid ya, mengurus masjid ya, apalagi bukan hanya sekedar sering tekai, tapi juga memfasilitasi atau memberseni lah, memberseni ya. Jadi anu kang lunyu dikasaki ya, dikasaki ya, diberseni yo kang nyumpel-nyumpel yo disogok ya. Sapuwer wasilai sukses sampeyan iku gara-gara sering nyogoki kang mampet-mampet ya, mampet-mampet ya. Sebab anu cerita kang wiridan apa bae angger durung ketemu donge dipae amal-amalane wis siraiku wis kang sumpel-sumpel disogoki ya, kang bolong-bolong ditambali ya, kang kotor-kotor diberseni ya, gawe kemanfaatan ning wong lah, ikhlas. Beli suwe sukses. Anu ceritain kononku nyata Kang Umar ya. Ya bukan berarti saya menafikan amaliyah-amaliyah yang lain, maksudnya begitu. Sebab kita harus mencari jati diri dari mana wasilah setrum kita, sambungan kita ini dari mana ya. Sebab oli setrum iku, oli sambungan iku wasilahnya berbeda-beda, lipado ya. Angde oli wasilai sing wong kang tuku batik ya. Kang Umar
ya wong kang seng tuku bahan baku. Ya, ini Kang Umar. Ya, wasilahnya berbeda-beda. Ya, anu kang wasilah sengkene. Ya, jadi pokoknya untuk menjadi mulia atau apapun, ya banyak jalannya kan begitu. Dan kita harus mencari jati diri kita sendiri. Sedikit. Ya, orang yang memberi rezeki saya itu jalurnya dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Ya, walaupun secara urutan-urutan hebat sih, wong kang upaya rezeki kita, yo kalau bet karo golongannya Erick Thohir, ya, karo Budi Santoso, ya mereka orang-orang yang top ya. Tapi kita kubroli rezeki sengkono. Ya, broli rezeki sengkono, kudu rezeki ya jalure sengkene. Ya, ya amal-amalan pun begitulah. Nah, untuk yang sempurnanya sih ya spiritual dan sosial. Ya, itu baru namanya sempurna. Ya, spiritualnya jalan, kemudian sosialnya juga jalan. Ya, no, yang bu ngelapi tajuk, ngelapi masjid, ya, kang kotor disaponi, ya, atau kang gawe ruwet-ruwet diberesi, kan begitu, ya. Kemanjurannya, iya tergantung keikhlasannya, kan konon. Ya. Cara Gusti Allah ngupaye, ya tergantung menurut kang baik cari Gusti Allah. Nah, itu masalahnya, ya. Kalau yang terbaik cari Gusti Allah, wis go bae ning akhirat, ya wis, kan begitu, ya. Karena kita tidak tahu ketika kita ini diberi, apakah kita ini selamat atau tidak selamat. Nggak ada yang tahu, ya. Bahkan Nabi Musa sendiri juga tidak tahu, nggak akan korun sugi dah dia beli bener ku, ya. Lamunan hasilnya dah dia beli bener korune, beli nggak akan sugi nih korunku. Karena statusnya sedulur batur, orang yang baik dulunya kan begitu. Cuman karena Nabi Musa juga nggak tahu, hanya Allah yang tahu, ya. Makanya kita tetap harus bersikap positif, ya. Apapun yang kita terima, ya sikapi positif. Itulah yang terbaik bagi saya. Enak nggak konon ku Kang Umar, ya. Apa nyumpel dah, ya diterima konon, ya. Nyumpel di ya, mending kang nyumpel cungur, lamun rezeki ya kang nyumpel, masya Allah. Rezeki lancar, sodako kudu lancar maning kang, ya, begitu, ya. Pokok rezeki lancar, sodako bener lancar, itu juga bahaya, ya. Mangan beyantem, ngisingi beli. Ya medeg-deg, nah, gitu, ya, medeg-deg, nanti berpotensi penyakit, ya. Pokok mangane antem bae yo ngisingi kudu sing antem kang lancar. Warojulun, iku kang keloro ku ya. Wes pokoknya sing ngurip-ngurip masjid, ya. Pengkiasane, walaupun pengkiasane ki lebih ke sini lagi, ya kudu-kudu masjid lah, majelis taklim, musola, saung. Oh. Tapi kang anu tempat pengajiane, oh no, ya. Jadi tempat-tempat yang di situ ada aktivitas-aktivitas syiar, yaitu termasuk juga di dalamnya, ya. Warojulun lan wong lanang dakhola kang manjing sapa rajul baitahu ing umai rajul bisalamin kelawan ngucapaken salam. Fahuwa mangka utawi rajul dominun iku wong kang dijamin, wong kang ditanggung, orang yang mendapatkan jaminan Allahi subhanahu wa ta'ala, mendapatkan jaminan sing Gusti Allah, ya. Jadi orang yang biasa mengucapkan salam pun yaitu mendapatkan jaminan sing Gusti Allah, ya. Jadi salam itu penting, ya. Salam itu penting, ya. Saking pentingnya salam, termasuk dijadikan salah satu rukun sholat, ya. Sampean macoe bener kabeh, rukuke bener, sujudi bener, tapi beli salam, ya beli tadi sholat, ya.
karena salam itu termasuk rukun sholat ya. Jadi bulan ini maca salam itu kesehari-harian ya wajib karena kita sholat ya. Karena kita sholat ya wajib menguluk salam ya. Nah penting. Nah kemudian apa sih juga salam ini kan simbol keselamatan ya. Artinya ketika kita mengucapkan assalamualaikum itu berarti kita mendoakan orang lain ya, mendoakan saudara kita yang muslim dengan mengucapkan assalamualaikum, keselamatan bagi kamu ya, mendoakan keselamatan kepada orang lain ya. Itu bukan hanya sekedar kita mendoakannya saja, tapi di situ ada nilai kepedulian ya. Paling tidak ya kita ini memiliki kepedulian. Kepedulian kita paling tidak mendoakan ya, mendoakan saudara-saudara kita supaya diberi keselamatan ya. Ngucap salame karo nyawabe aja keburu-buru ya, assalamualaikum. Lamunan melung ya apa-apa tapi aja sampai gawe ngagetaken ya. Non. Nah, pokok lagi ngising ya itu makruh ya, hanya sebatas makruh menjawab salam ya. Jadi ya salam juga nanti ya ada aturan-aturannya kan begitu ya. Jadi bab salam itu juga ada aturannya, termasuk kita ya anu wong wadon ayu kang masih anu montok ya aja disalami. Ya. Nah, nyawab salame wong wadone ya beli wajib. Sebab engko mbok dijawab salame kayak kiki dolan Kang Umar. Wah, dijawab pede iki. Nah, itu begitu. Ya nanti juga ada aturan-aturannya ya. Nah, jadi ibadah itu pun ada aturan-aturannya. Tapi minimal bahwasanya salam itu adalah sebagai bentuk kepedulian kita ya. Dan juga merupakan syiar ya, syiar Islam Kang Umar ya. Makanya di daerah Kajen Margoyoso itu di pondoknya Mbah Sahal itu pokok papa kan kenal beli kenal assalamualaikum ya. Dulu saya begitu ya, pokoknya kenal beli kenal ya papa kan assalamualaikum ya. Jadi menjadi syiar ya, bahwasanya sesama muslim itu ya benar-benar saling membantu, saling mendoakan ya. Nah, ini perlu dibiasakan gini kali baru ki. Papan ya. Jadi mana wong liwat ya disalami bae. Begitu. Ya. Jadi syiar itu diteruskan lah. Dan itu merupakan amalia yang ketika dicontoh oleh orang lain. Assalamualaikum. Misalnya kemana? Nah, orang itu tertarik ketika Paman Oding mengucapkan salamku ya. Bojo-bojo padoneru ya. Nah, itu juga nanti pahalanya ada ya. Pahala turun temurunnya itu ada Paman ya. Ya karena salam itu merupakan syiar ya. Yang jelas kata Kanjeng Nabi, bonusnya orang yang saling mengucap salam dan menjawab salam itu ya, iza salamal muslim lil muslim ya, ada orang muslim, iza salamal muslim ya alal muslim farudda alaihi, dan dijawab, mengucap salam dijawab assalamualaikum waalaikumsalam, sholat alaihil malaikatu sab'ina marrotan ya. Maka malaikat itu akan mendoakan. Sholat itu maksudnya malaikat meminta ampunan kepada Allah untuk orang tersebut ya, 70 kali salami sepisan dibales ping 70 didongaken ning malaikat. Artinya begitu besar ya. Ya karena itu tadi ya, ada nilai syiar, ada nilai promosi, dan juga ada nilai kepedulian ya. Jadi nilai kepedulian itu bisa melambungkan ya nilai dari apa-apa yang kita lakukan ya, pokok kepedulian ya. Ya sebab hadisnya itu ada ya,
Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penuh kasih sayang, orang yang penuh kepedulian, ya maka dia akan disayang oleh Allah. Ya, itu hadis qudsi, ya. Dan hikayat-hikayatnya juga banyak. Ya. Artinya yang menganjurkan kita untuk memiliki kasih sayang yang tinggi itu cerita Imam Ghazali ana ya gara-gara anu laler nginum ning mangsi kemudian beliau menahannya hampiran melas pokatan ditul kok mabur ya anu maning ceritai Imam Asyibli anu kucing katisen di brongkos karo sorbane ya kan begitu. Hari kita-kitaan kan diguso malahan. Iya, ngotor-ngotori. Kan begitu. Itu kan banyak hikayat-hikayat semacam itu. Ya, ya karena perlunya hati ini ya juga perlu. Sangat perlu sekali. Ya, karena konsen apa sih sambungan kita kepada Allah itu ya melalui hati. Ya, melalui rohani. Ya, salah satu unsur rohani itu adalah hati. Ya, ya makanya kita juga tidak menolak ya ketika orang yang bersolawat itu nanti hatinya akan menjadi kasih sayang, hatinya akan menjadi terang, hatinya menjadi jernih, ya hatinya menjadi lapang, ya. No. Cuman permasalahannya iki nyetrum do beli, ya kan begitu, ya. Anu aja solawat tapi ngamuk-ngamuk baik misalkan, solawatan aja pusing baik misalkan, ya solawatan yang ngeresula baik. Nah itu yang dinyatakan itu tidak salah, ya. Cuman orangnya sendiri yang salah, berarti beli nyetrum, ya. Lamunan HP di cas kok paman, ya. Itu beli ngisi, ya. Yo bisa saja baterai ngedrop, bisa saja kabel soketnya, ya bisa saja kabel, ya itu kita harus cari tahu sendiri, ya. Ya permasalahannya kan harus ada setrum yang menyambungkan kita kepada Allahnya, kan begitu, ya. Kalau benda itu atau seseorang itu hanya memfasilitasi, ya. Nah, kalau orang itu hanya memfasilitasi, ya. Nah, cuman apa sih kita dengan Allahnya itulah yang harus disambungkan sehingga masuknya. Nah, sambungan kita dengan Allah itu ya melalui unsur rohani. Salah satunya adalah Gusti Allah itu bakal kasih sayang kepada orang yang hatinya kasih sayang. Allah itu bakal peduli kepada orang yang peduli juga kepada yang lainnya. Nah, itu lamanan kok setrum-setrumnya. Kan begitu, ya. Bagian yang ngaliraken nasihati para nabi pun ketika enggak ada kerusakan-kerusakan, ya beli manjik. Berapa banyak murid-murid di Nabi Musa, kang ngajarin Nabi Musa, kang ngajarin Nabi Harun, ngajiin Nabi Musa, ngajiin Nabi Harun. Yo anu kang bisu kanjingan setrum anu energi, kang beli kanjingan yo pirang-pirang, ya. Apa maning selevel di bawahnya para nabi. Jadi kitanya sendirilah ngomong kasarannya, ya, membentuk kepribadian kita sendiri. Rawaina fi sahihil Bukhari. Begini. Hadisun hasanun, ya. Jadi ai hadzal hadis tegese utawi iki hadis iku hasanun, iku hadis kang tingkatane hasan. Rawa ngriwayataken hu ing hadis sapa Abu Dawud, sapa Imam Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad hasanin kang bagus. Warawalan ngriwayataken hu ing hadis sapa akhiruna ulama-ulama muhaddisin yang lain. Wa makna domin alallahi ta'ala utawi maknane domin alallahi ta'ala ya mendapatkan jaminan senggusti Allah ta'ala ai sahibu domanin, ya artinya orang yang memiliki atau orang yang dijaga, ya orang yang mendapatkan jaminan. Sahibu domanin itu adalah orang yang mendapatkan jaminan, ya bukan orang yang menjamin maksudnya, ya. Domin itu artinya di sini diterangkan
adalah orang yang dijamin, walaupun secara sighot kalimatnya itu isim fa'il ya, tapi yang dimaksud itu adalah maf'ul ya, adalah orang yang mendapatkan jaminan atau orang yang dijamin, ai sahibu domanin. Wad domanu dini utawi kang arane jaminan ya, atau perlindungan ya, ya jaminan-jaminan itu apa? Ar-riayah ya, iku penjagaan lisyai'i maring suwiji-wiji. Jadi yang dimaksud dengan jaminan itu adalah ketika ada penjagaan terhadap sesuatu ya, pokok sesuatu terjaga itu berarti terjamin ya. Pokok beli terjaga ya berarti tidak terjamin ya, apa maning jaminan mutu. Kama yukolu kaya olehi diucapaken tamirun wala binun ya, sebagaimana diucapkan kata-kata tamirun wala binun. Artinya tamirun itu adalah orang yang memiliki korma, wala binun adalah orang yang memiliki susu ya, maksudnya susu barang ya. Dudu susu kang pating gerantung dudu ya, maksudnya orang yang memiliki laban ya, laban susu ya. Pokoknya narani pabrik susu paling berat ya, pabrik loro di gawa-gawa bae. Ai sahibu tamrin tegese atau sahibu tamarin ya, orang yang memiliki korma ya, dudu penguasa tamrin kan di Jakarta dudu ya, tapi tamarnya ini tamrin adalah korma, walabanin lan susu. Wa maknahu mangka utawi, fa maknahu mangka utawi maknane hadis iku annahu sak temeni rojul wong lanang mau. Pengertian hadis bahwasanya orang laki-laki tadi ya, yang ketika apa sih yang tiga tadi ya, nah, itu iku fi riayatillahi ta'ala ing dalam penjagaane Gusti Allah ta'ala. Yo gampang pokok manjing ning omah assalamualaikum ya, nah, itu kan gampang ya. Salah satunya adalah rojulun dakhala baitahu. Non? Wong ngadepi wong nyewot. Ya. Ya aja diadepin deh, kudu melayu. Lamunan ini meneng bayi habis dikepruk. Ya jangan ikut-ikutan marah lah. Kalau ada teman kita yang marah atau istri kita yang marah ya, itu kita jangan ikut-ikutan marah kan kono. Pokok kita melu-melu marah maning ya, bisa-bisa ulegan manjing ning cangkem. Nah, ya itu bahaya ya, bahaya sebab ya. Jadi orang yang marah itu kesadarannya hilang ya. Wong mengkel itu dalam kondisi marah itu kesadarannya hilang. Weru anak dewek kan bisa-bisa mati ya, dalam kondisi marah yang tidak bisa mengontrol ya. Makanya Nabi itu wanti-wanti jangan marah ya. La taghdob ya, jangan marah. Kenapa? Ya karena kemarahan itu bisa menghilangkan akal ya. Itu dalam nasihat dalam kitab Nashaikhul Ibad itu kan dijelaskan ya, bahwasanya salah satu yang menghilangkan akal itu ya, atau akal itu kan merupakan suatu cahaya ya, atau suatu kebenaran ya. Nah, itu salah satu penyebabnya ketika marah ya. Makanya pokok orang itu marah ya beli kiai, beli ustad, beli profesor doktor goblok. Artinya beli kelingan apa-apa kan, tidak mengontrol, tidak bisa mengontrol ya. Akhirnya satuan metu kabeh ya, satuan-satuan metu kabeh, mulai ketek, mulai kunyuk kirik, nah metu kabeh ya. Itu ya,
Jadi kemarahan itu pun merupakan salah satu penyebab bahwasannya portal kita terbuka untuk masuk ke setan. Ya, terbuka lebar-lebar. Ya, jadi setannya beli norong maning. Wah, dibuka ambuh cek. Ayo pada mancing. No, kan kon pulane wong mengkel iku kesetanan paman. Ya, ya karena portalnya dibuka lebar. Ya, no, harimau kan kangelan manjinge. Loh, ayo dibuka paman. Ya, iya kan. Oh, dibuka. Ya, akhirnya padu blebes-blebes tambah ya sangat kesulitan kita mengontrolnya. Bahwa setan wis mancing kok. Ya, jadi bulannya dijaga. Ya makanya kan di dalam Al-Qur'annya kan termasuk wal kadziminal ghaidz. Itu alamat-alamat atau ciri orang-orang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya, kan begitu. Orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Artinya beli ditumpahkan lah, karena bahaya ketika ditumpahkan. Ya. Nah, terus dilanjutkan wal afina anin nas. Ya, mengendalikan marah sudah bisa, tapi jangan disimpan. Kalau disimpan menjadi kebencian, sudah maafkan. Wal afina anin nas. Ya, karena kebencian itu ketika disimpan akan merusak diri kita sendiri. Ya, dalam hadisnya banyak, termasuk bisa menghilangkan amal-amal pahala kita. Ya, itu salah satu ya faktor yang bisa menyebabkan hilangnya nilai-nilai pahala kita ini, yaitu ya kebencian kita kepada sesama saudara muslim. Ya. Ya. Ya, ada namanya kesombongan. Ya, kesombongan juga faktor yang menghilangkan amal kebaikan kita. Ini jenisnya piton bahwa kesombongan. Ya. Tapi kebencian jenisnya komodo, Kang Umar. Ya artinya begini, marah itu harus ada tempatnya. Ya, itu pun tetap harus bisa dikendalikan. Kan tetap dikontrol. Ya. Ya marah itu ketika yang dihina Allah, yang dihina Rasulullah, ya kita wajib marahnya sebagai bukti keimanan kita. Ya. Kalau untuk yang lain-lainnya ya harus dikontrol. Nah, untuk yang lainnya. Lah itu termasuk ya pokoknya solusi sih banyak ya artinya ya. Apa langsung kita ningkobong ya. Ningkobong lamun kebutuh ngising yo ngising. Nah, ya kan. Lamunan anu yo banyu wudu ya. Banyu wudu anggar masih mengkel bae adus ya. Adus kemudian ya sholat masih mengkel bae je kali parek kari nyemplung bae kali. Jo ngelang-elang. Nah, setelah kita marahnya selesai, jangan disimpan kebenciannya, ya, karena itu adalah sampah, ya. Sampah itu ketika disimpan lama-lama, kebencian itu ketika disimpan lama-lama, ya, apa maning bertahun-tahun, ya membusuk, ya. Itu berpengaruh besar pada hati kita, ya. Ya belajarlah, ya memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa, ya. Karena salah satu faktor yang menentukan kehebatan kita ya baik di hadapan Allah atau di hadapan manusia yang lainnya itu adalah ketika kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kan wis kelasnya mekonon ya, kelasnya begitu. Jadi kalau kita bisa apa sih bersosial ya, sosial yang baik ya, dengan siapa saja kita bisa bergaul, mampu, ya begitu. Itu kan suri tauladan Rasulullah yang sangat penting sekali. Ya, bahwasanya Rasulullah itu bisa bergaul dengan siapapun. Orang yang bergaul dengan Rasulullah, siapapun akan merasa nyaman. Beli gemeter konon kok. Ya, no. Anu sebab wong iku kang ketika baturan karo wong gemeter ya anu. Ngomongnya bahaya ya anu, ada beragi anu macam-macam ya. Aja sampai tadi mohon ya. Aja gawe gemeter wong Kang Umar. Ya.
Wama ahzala, ya, wama bugawok opo toh suwiji-wiji ku ahzala nadiakan agung opo ma. Artinya ini adalah bentuk kegaguman, ya, bentuk kekagumannya Imam Nawawi, sangat kagum sekali, ya. Hadhil atiyah ing ikikilah pemberian kok begitu berlimpah, kan konon maksudnya sih ya, sangat besar sekali, kan konon ya. Artinya sangat besar sekali itu ketika dikerjakannya itu sangat ringan, hanya mengucapkan salam. Hanya ketika pengen manjing ning umat salam. Apa maning ketika bertemu dengan saudara muslim hanya mengucapkan salam. Kok begitu berlimpah, begitu besar manfaatnya, ya, sampai mendapatkan jaminan senggusti Allah. Ini sangat terkagum-kagum dan terkejut Imam Nawawi, ya. Yo karena apa? Yo yang mengatakan itu adalah Rasulullah sendiri, ya. Kalau yang mengatakannya bukan Rasulullah, ya tidak terkagum-kagum. Karena ketika yang mengatakan Rasulullah, ya pasti terjadi. Kata Rasulullah yang menyebabkan jaminan, ya mendapatkan di warung. Ya, nggak mungkin palsu. Ya, ketika kita jaminan sengwong, ya bu, tenang tak packing, tenang tak jamin. Ya, di warung Melayu dingin, bisa jadi. Kalau Rasulullah yang mengatakan, ya pasti. Ya. Allahumma rzuqnaha. Ya, sampai-sampai dalam kitabnya ini dituliskan ya oleh Imam Nawawinya, Allahumma rzuqna, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami ing hadil atiyah. Berikanlah kami pemberian semacam ini. Maksudnya, kang kira-kira itu kita dikasih rezeki. Apa rezeki? Berupa kemampuan untuk melakukan. Ya. Jadi ibadah-ibadah itu, sholat adalah rezeki. Ya. Ketika kita berbuat baik adalah rezeki. Ya. Makanya kita meminta kepada Allah, Allahumma rzuqnaha itu, berikanlah aku rezeki yang model demikian, yaitu saya bisa mampu untuk melakukannya. Konon begitu mancing ning omah ana wong atau langka wong tetep assalamualaikum, ya. Itu maksudnya praktek-praktek semacam ini. Wa rawaina an Jabir bin Abdillah, lan ngriwayataken sapa kita ing hadis an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma qala, berkata sopo Jabir, sami'tu ngurungu sopo isun, an nabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sopo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berkata, idza dakhala ar-rajul, idza dakhala nalikane manjing sopo ar-rajul wong lanang, baitahu ing umai ar-rajul, ketika ana wong manjing ning umai, fadzakarullaha, maka berzikir sapa wong ha ing Gusti Allah taala, ya, inda dukhulihi, ketika manjingi rajul mau, ketika manjing kemudian berzikir kepada Allah, ya, berzikirnya macam-macam, alhamdulillah enggak apa-apa, subhanallah enggak apa-apa, ya, la haula wala quwwata, pokoknya berzikir, ya. Wa inda ta'amihi, dan ketika mangani si ar-rajul, ya. Jadi ketika ana wong iku ketika pengen manjing umah, zikir ning Gusti Allah. Zikirnya macam-macam. Bismillah boleh, ya. Atau ketika pengen mangan, ya. Maka yang terjadi qala asyaitonu la mabita lakum, ya. Jare setan ning ngomong ning batur-bature, la mabita lakum. Sira beli keduman nginep. Bisa manjing sebab umai kang umare, ya, wis dibentengi kelawan zikir, kelawan bismillah, ya, kelawan mangan, ya, mangan maca bismillah, ya. Dadi setan iku langkah nginep, langkah panganan, ya. Wonon maksudnya kang umar, ya. Ini kan hal-hal kang sifatnya
katonane remeh ya, kelihatannya remeh ya. Tapi justru nanti efeknya kan besar. Nah, efeknya besar Kang Umar. Ya. Ya. Jadi ketika tidak disambungkan, ya tetap hal yang remeh pun tidak akan menjadi kendala. Ya kan, akan menjadi kendala. Ya. Wis contohnya misalkan kabel gas motor iku tunggal. Iku kan duduk sesuatu kang berat namanya ya. Duduk sesuatu kang berat. Ya. Veteran kabel gas iku regane pira sih, ya kan? Tapi lawan disambung-sambung kok bermasalah, Ple? Ya bermasalah, walaupun sepele. Ya, walaupun sepele. Ya. Utawa maning misalkan kabel remnya lolos, ya, baut dicopot. Itu kan hal sepele, remeh. Ya, artinya ketika dedandan kok beli gede-gede kayak meresi setang seher karo seher mesin dudu ya. Tapi lamunan beli diberesi walaupun remeh, bermasalah beli. Ya, kejerungup bisa-bisa. Ya. Nampak dong, nah itu ya. Jadi hal yang sepele pun ya, hal yang remeh pun ya, ketika tidak dilakukan ya itu berdampak begitu Kang Is. Ya dampaknya begitu. Kan hanya sepele aja beli berdoa, beli macakian ya. No. Tapi dampaknya kan direwuk nih setan. No, kan begitu Kang Umar. Ya. Iya. Iya, iya, ya pada baik lah menanu kan istilah kang sepele-sepele kang berakibat fatal itu banyak ya, urusan-urusan yang sepele yang berakibat fatal ya, makanya ya diperhatikan walaupun katonane sepele. Wa idza dakhala mangkana lama bitalakum wala asya'a ya, tidak ada penginapan bisa nginep ning Kang Umar ya, beli bisa mangan ning umai Kang Umar ya, sebab komplit ya Kang Umar ini apanan mancing macuk kul a'udzu birabbil falaq ingin ya, berzikir apa ya. Nah, ini sangat komplit pertahanan nih, sulit untuk ditembus ya. Wa idza lam yazkurillaha lan nalikane ora berzikir sapa rajul Allah taala ing Gusti Allah taala inda ta'amihi ketika mangane rajul, ketika pengen mangan beli maca bismillah ya, kelalen ning sejen-sejen ya, pokoknya sih berkelalen berzikir lah ya. Pedo mangap pedo slep-slep bae ya, pedo mangan anu bae ya. Kola maka berkata sopo setan ya, berkata kepada temannya ya, adroktumul mabita wal asya'a, adroktum nemu sira kabeh al mabita ing penginepan wal asya'a dan mayoran makanan sore. Oh ya. Oh, iyalah. Oh, wes bakale mayoran nginep ki ya. Nginep ning Kang Umar, ning jeroe Kang Umar kedik lah menan nginep ning awake ya. Dan juga manganane ditotol ya. Manganane ditotol. Ya. Rawang riwayataken hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim fi sahihihi ing dalam kitab sahih Muslim ya. Artinya pelajarannya begini ya. Ini Imam Nawawi juga sangat kagum, sangat takjub, sangat terheran-heran betapa besarnya kemanfaatan yang kelihatannya ini hal yang sepele ya. Tapi setelah direnungi, oh ternyata hal yang sepele pun ketika tidak dilakukan itu bisa membahayakan. Oh, kan konon ya, rem lolos didandani baik, sepele. Beli usaning bengkel maning sepele kari muteran. Tapi baku beli diberesi, si random numpak langsung. Bisa-bisa tabrakan. Ya. Nah, itu maksudnya begitu. Bisa-bisa kejerungup ya. Hal-hal kang sepele. Oh, ya.
Ya walaupun sepele ku artinya beli usaha ning bengkel mana lah kita dewe kan bisa. Tapi sampean ini beli dilakoni pedo seruntul be. Digas langsung. Ya akhirnya beli bisa ngerem. Ya, itu kan hal yang sepele. Nah, ini maksudnya pelajarannya begitu, ya. Artinya hal-hal yang kelihatannya itu ringan, remeh, tapi jangan dilihat remeh atau ringannya ya, tapi akibat yang ditimbulkan, ya, atau kemanfaatan yang ditimbulkan, ya. Ya salah satunya mendapatkan tanggungan, ya, tanggungan, ya. Dan apa yang dikatakan Kanjeng Nabi ini kan tidak bohong, artinya kita harus mempercayai kalau memang hadis itu adalah hadis yang sahih, ya. Ya cukup sebentar namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Kang Ton. Alhamdulillah.